Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang matriks, mulai dari definisi dari matriks sampai operasi matriks. Operasi matriks ini maksudnya matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, bisa dihitung determinannya, tapi tidak bisa dibagi. Yang bisa adalah matriks itu diinverskan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah definisinya. Apa itu matriks? Matriks adalah sebuah array dari angka yang berbentuk persegi dan tersusun atas baris serta kolom. Ya. Matriks dinotasikan dalam bentuk tebal gitu kalau kita menulis di Microsoft Office, Word atau PowerPoint kita akan menuliskannya dalam bentuk tebal. Sementara elemen-elemen matriks ditulis dalam bentuk tidak tebal, normal gitu ya. Kemudian matriks itu sendiri dinotasikan dalam huruf kapital. Sementara elemen-elemennya yang sebenarnya berupa angka, tapi kalau dituliskan dalam elemen huruf, dia berupa huruf kecil. Nah, misalnya saya ingin menunjukkan matriks Z, ya. Matriks Z dinotasikan dalam huruf kapital Z dan tebal. Matriks Z terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, ya. Dan 2 kolom, 1, 2. Jadi matriks Z bisa dikatakan sebagai matriks yang berukuran 3 kali 2, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Bagaimana dengan matriks X? Nah, matriks X ini adalah matriks yang memiliki berapa baris? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dan berapa kolom? 2 kolom. Sehingga matriks X adalah matriks berukuran 6 kali 2. Bagaimana dengan matriks B? Ada 2 baris dan kolomnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi matriks B adalah matriks berukuran 2 kali 4. Angka-angka yang membentuk matriks disebut sebagai elemen dari matriks. Elemen matriks dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, elemennya ini yang huruf A kecil, ya. Jadi matriks A itu dinotasikan dalam bentuk A kapital dan huruf tebal. Elemennya ditulis huruf A kecil dan tidak tebal. Baris pertama, kolom pertama ini A11, artinya elemen matriks A baris 1 kolom 1. Sebelahnya A12, artinya elemen matriks A baris 1 kolom 2. Dan seterusnya sampai yang paling kanan adalah A1N, berarti elemen matriks A baris 1 kolom ke N. Kalau kita bergerak ke bawah, ada A21, berarti elemen matriks A baris 2 kolom 1. Kalau diteruskan ke bawah, kita punya AM1. Berarti ini adalah elemen matriks A baris ke M kolom ke 1. Bagaimana dengan yang pojok kanan bawah ini? AMN. Berarti ini adalah elemen matriks A kolom baris ke M kolom ke N. Jadi perhatikan kita menyebutnya baris dulu baru kolom. Gitu ya. Baris ke M, kolom ke N. Oke. Next. Order. Jadi di dalam matriks itu ada yang namanya order matriks atau ordo atau tingkatan gitu ya. The order of a matrix is its size given by the number of rows and column. The first matrix given Z is of order 3,2.
Jadi matriks Z sama dengan yang tadi yang saya sebut sebelumnya, bahwa matriks Z terdiri dari 3 baris 2 kolom. Bisa disebut matriks ini berukuran 3 kali 2, bisa disebut juga berurdo 3,2. Bagaimana dengan matriks A? Matriks A terdiri dari 2 baris 2 kolom. Berarti ordonya adalah 2,2. Kalau matriks B ada 3 baris dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Berarti ordonya adalah 3,5. Kemudian matriks C berukuran 3 baris dan 1 kolom. Berarti ordernya adalah 3,1. Oke, next. Rank, tingkatan, ranking. The rank of a matrix adalah number of linearly independent column. Jadi, rank dari suatu matriks adalah banyaknya kolom yang independen secara linear di dalam matriks. Bukan hanya kolom, tapi juga baris. Jadi ranking dari suatu matriks itu adalah banyaknya baris atau kolom yang linearly independent. Independen secara linear. Maksudnya apa? Independen secara linear itu berarti kolom ini tidak merupakan fungsi dari kolom yang lain. Atau baris ini bukan merupakan fungsi dari baris yang lain. Misalnya gimana? Misalnya nih matriks A. Nah, misalnya matriks A. Matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ya. Matriks A bukan matriks yang full rank atau dikatakan singular. Kenapa bisa begitu? Karena ada baris yang merupakan fungsi dari baris lainnya. Nih. Kolom 1, jika dikalikan 2, dikalikan 2 berarti 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Kolom ya, kolom 1, maaf. Kolom 1, ini saya coba tandai. Nah, kolom 1 adalah 1, 3, 5. Jika dikalikan 2 berarti 2, 6, 10. Lalu ditambah dengan kolom kedua, 203, maka akan menjadi kolom yang ketiga hasilnya. Hasilnya adalah kolom yang ketiga. Kok bisa? Misalnya nih, 1 tadi kali 2 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Ya kan? Kemudian 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 0, 6. 5 kali 2 adalah 10. Ditambah 3 adalah 13. Artinya kolom 1 ini adalah fungsi dari kolom lainnya. Gitu. Kita bisa mendapatkan kolom 3 dari kolom 1 dan 2. Gitu. Dari perhitungan kolom 1 dan 2. Nah, kalau seperti ini, berarti ini matriks A ini bukan matriks yang full rank. Atau nama lainnya adalah matriks yang singular. Gitu. Nah, kalau kita punya matriks yang singular seperti ini, akan jadi masalah saat kita analisis di software. Gitu. Jadi kalau kita punya data yang saat dimasukkan software dia menjadi matriks, dan matriksnya ini ada kolom, misalnya kolom 3 yang merupakan fungsi dari kolom lainnya, maka dia disebut matriks singular. Matriks singular ini saat dioperasikan dikali, diinverse, dan seterusnya itu untuk tujuan analisis statistika biasanya akan menghasilkan masalah. Biasanya entah tidak keluar hasil estimasinya atau tidak converse dan beragam masalah lainnya. Maka dari itu kita perlu memiliki kolom yang bukan merupakan fungsi dari kolom lainnya atau baris yang bukan merupakan fungsi dari
baris lainnya sehingga dikatakan sebagai matriks non-singular. Oke. Next. Ada beberapa tipe spesial dari matriks ya. Ketika matriks itu hanya memiliki satu kolom, misalnya matriks V ini berukuran berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 baris dan kolomnya berapa? 1. Jadi matriks V ini adalah matriks berukuran 4 kali 1. Nah, ketika dia kolomnya cuma 1, berarti dia disebut matriks berarti dia disebut sebagai vektor kolom. Ya, lihat sekarang dia notasinya bukan lagi huruf kapital, dia huruf kecil karena dia dianggap sebagai vektor. Gitu. Ini adalah vektor kolom. Sedangkan matriks mu ini ya, matriks mu atau U ini terdiri berapa baris? Hanya satu baris, tapi kolomnya ada 3, U1, U2, dan U3. Sehingga matriks U ini adalah matriks berukuran 1 kali 3. Gitu ya. Tapi karena cuma satu baris, dia disebut vektor baris. Ketika kita menulis vektor, nah, dia tidak lagi ditulis dalam huruf kapital. Sehingga kita biasanya menulis hanya dalam huruf kecil. We usually define the vectors as column vectors, but they need not be. Ya. A single number such as 4, minus 2.1, or 0 is called scalar. Jadi kalau misalnya nih, vektor V ini ada 4 baris dan 1 kolom, tapi kalau misalnya dia 1 baris, 1 kolom, dia disebut sebagai skalar. Oke, kita lanjutkan kembali. Tipe spesial yang kedua dari matriks adalah matriks persegi. Matriks itu dikatakan persegi jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Misal, matriks D ini. Matriks D ini punya 2 baris dan 2 kolom. Sehingga dikatakan matriks yang berukuran 2 kali 2. Karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka dikatakan matriks persegi. Kemudian, ada juga nih matriks persegi yang punya kespesialan lagi. Ketika kita punya matriks persegi dan bagian diagonalnya itu berupa angka selain 0, sedangkan angka selain dari diagonal itu adalah angka 0, maka dia disebut matriks diagonal. Contohnya matriks A ini ada 3 baris ya, dan juga 3 kolom. Sehingga matriks A memiliki ukuran 3 kali 3. Elemen matriks A adalah angka 5, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 8, yang mana bisa dikatakan sebenarnya semua elemennya itu 0 kecuali bagian diagonalnya ini. Karena dia elemen matriks A ini 0 semua kecuali diagonalnya, maka matriks A ini disebut matriks diagonal. Oke. Tipe selanjutnya adalah matriks diagonal yang mana diagonalnya itu angka 1 semua. Jadi, misal kita punya matriks I, ya. Matriks I ini berukuran 3 kali 3. Semua elemennya itu 0 kecuali diagonalnya. Dan diagonalnya itu semuanya angkanya 1, maka dia disebut matriks identitas. Di sini dinotasikan I3, berarti matriks identitas yang berukuran 3 kali 3 dan diagonalnya seluruhnya bernilai 1. Tipe spesial yang kelima adalah matriks simetris. Matriks simetrik ini dia bukan hanya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom atau matriks persegi, tetapi dia memiliki kekhususan yaitu segitiga di bawah diagonal ini adalah cerminan dari segitiga di atas diagonal. Coba saya tunjukkan dalam bentuk
coretan ya. Jadi kita punya matriks persegi dengan diagonal seperti ini ya. Kalau angka-angka selain diagonalnya itu 0, maka disebut matriks diagonal. Tapi ini angkanya bukan 0, maka dia bukan disebut matriks diagonal. Akan tetapi nilai di sini, nah, elemen matriks A baris 2 kolom 1 sama dengan elemen matriks A baris 1 kolom 2. Jadi seperti bercermin. Contohnya lihat ini juga. Elemen matriks A baris 3 kolom 1 sama dengan elemen matriks A baris 1 kolom 3. Sedangkan elemen matriks A baris 3 kolom 2 sama dengan elemen matriks A baris 2 kolom 3. Jadi segitiga di bawah diagonal merupakan cerminan dari segitiga di atas diagonal. Nah, kalau memenuhi syarat ini, maka disebut matriks simetrik. Jadi matriks simetris itu bukan hanya berukuran sama, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, tetapi segitiga di bawah diagonal merupakan cerminan dari segitiga di atas diagonal. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi matriks. Sebelum masuk ke operasi matriks, saya review dulu. Tadi kita sudah membahas tentang definisi matriks, yaitu array angka yang berbentuk persegi. Kemudian ukuran matriks dilihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kemudian jika baris atau kolom merupakan fungsi dari baris lainnya ataupun kolom lainnya, maka dia disebut matriks singular. Serta kita juga belajar tentang kalau kolomnya cuma satu, dia disebut vektor kolom. Kalau barisnya cuma satu, dia disebut vektor baris. Kalau barisnya satu, kolomnya satu, dia disebut skalar. Kemudian ada tipe spesial, matriks spesial yang disebut dengan matriks persegi, matriks identitas, matriks diagonal, matriks simetri. Ya, ada tipe tersebut ya. Oke. Kemudian kita masuk ke operasi matriks, di mana matriks itu bisa ditranspos. Apa itu transpos? Transpos adalah diputar baris menjadi kolom gitu, atau kolom menjadi baris. Misalnya kita punya matriks A. Ketika dia ditranspos, maka simbolnya menjadi A aksen. Jadi A aksen ini adalah A transpos. Caranya adalah menggunakan baris A, baris dari matriks A sebagai kolom dari matriks A aksen. Contohnya, transpos dari matriks A adalah, misal ini ya, matriks A berukuran 4 kali 2. A aksen caranya adalah baris menjadi kolom. 1, 2 menjadi kolom pertama. 38 menjadi kolom kedua. 41 menjadi kolom ketiga. 59 menjadi kolom keempat. Jadi yang awalnya berukuran 4 kali 2, sekarang matriks A aksen berukuran 2 kali 4. Bagaimana dengan ini? Nah, kalau matriks A yang ini, dia berukuran 2 kali 2. Ketika dibalik baris jadi kolom, tetap 2 kali 2. Tapi elemennya beda. Yang tadinya ini 1, 2 ada di baris pertama, dia akan berubah menjadi kolom pertama, 1, 2. 3, 1 yang awalnya baris kedua menjadi kolom kedua. Gitu. Matriks B berukuran 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5. Matriks B berukuran 3 kali 5. Kalau ditranspos akan berukuran 5 kali 3. Sedangkan C adalah matriks berukuran 3 kali 1. Ingat, nama lainnya apa? Kalau kolomnya cuma 1, nama lainnya adalah vektor kolom. 3 kali 1 kalau ditranspos akan menjadi 1 kali 3.
Ya, ukuran matriksnya. Kemudian matriks juga bisa dijumlahkan. Penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika. Artinya wajib, syaratnya wajib hukumnya untuk memiliki matriks yang same order, gitu, berukuran sama. Jadi penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan jika ukurannya sama. Misal ini, matriks berukuran 2 kali 2 ditambah matriks 2 kali 2. Bisa dijumlahkan. Hasilnya bagaimana cara penjumlahannya? Caranya adalah elemen dari baris 1 kolom 1 matriks pertama dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 matriks kedua. Sehingga 1 tambah 7 hasilnya 8. Kemudian 2 ditambah dengan yang sama juga posisinya. Sehingga 2 tambah min 6 adalah min 4. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga bisa dihasilkan kesimpulan bahwa matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Syaratnya adalah order dari matriks atau matriks yang dijumlahkan itu berukuran sama. Oke, selanjutnya matriks juga bisa dikalikan. Perkalian matriks bisa dilakukan hanya jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Mari kita lihat nih ya. Matriks A berukuran M kali S. Matriks B berukuran S kali N. Nah, kolom dari matriks A adalah S. Sedangkan baris dari matriks B adalah S. S ketemu S bisa melebur, jadi bisa dikalikan. Sehingga hasilnya adalah M kali N. Ya. Jadi ini S-nya sama. Ya, kalau S-nya sama, maka bisa dihasilkan matriks baru yang berukuran M kali N. Ini matriks M kali N. Mari kita lihat contohnya. Contohnya kita punya vektor A aksen. Vektor baris. Berukuran 1 kali 3. 1 kali 3. Nah, ini kursornya. Geser. Kemudian dikalikan dengan vektor B aksen berukuran 1 kali 3 juga. Perkalian matriks, ya, produk ini maksudnya perkalian. The matrix product is A aksen B. A aksen berukuran 1 kali 3. B, kita nggak punya B. Kita punyanya B aksen. Gimana cara menjadikan B aksen menjadi B? Ya ditranspos. B aksen kalau ditranspos menjadi B. Bukan menjadi B aksen-aksen, bukan ya. Sehingga B aksen kalau ditranspos menjadi B, sehingga yang awalnya berukuran 1 kali 3 menjadi 3 kali 1. Nah, ini ya, 3 kali 1. 1 kali 3 dikali 3 kali 1 bisa. Hasilnya adalah 1 kali 1. Berarti A aksen B adalah hasilnya skalar. Karena dia berubah matriks dengan barisnya 1, kolomnya 1. Gimana cara mengalikannya? Pertama, elemen pertama dikalikan dulu. 3 kali 2, 6. Ditambah 6 kali 4, 24. Ditambah 1 kali 8, 8. Sehingga total penjumlahannya adalah 38. Jadi A aksen B adalah matriks berukuran 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1. Hasilnya adalah matriks berukuran 1 kali 1 alias skalar yang bernilai 38. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Matriks T dikalikan matriks W. Misal matriks T berukuran 3 kali 2 ya. Dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 1. Hasilnya kira-kira matriks berukuran berapa?
Hasilnya adalah matriks berukuran 3 kali 1. Nah, mari kita lihat hasilnya. Caranya adalah nih, 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 5. Baris kedua dikali kolom pertama. 4 dikali min 1, min 4, 5 dikali 3 adalah 15. 15 dikurangi 4 hasilnya 11. Oke. Kemudian 3 dikali min 1, min 3 ditambah 0 kali 3 adalah 0. Sehingga hasilnya min 3. Sehingga diperoleh matriks berukuran 3 kali 1 yang bernilai isinya elemennya adalah 5, 11, dan min 3. Ini contoh lain tadi ya. A dikali B sama kemudian ditranspos, hasilnya adalah B transpos dikali A transpos. T kali W ditranspos, hasilnya sama dengan W transpos dikali T transpos. Scalar multiplication, nih kalau scalar tinggal dikalikan aja setiap elemen dari matriks itu dengan scalar. Misalnya nih, 3 dikalikan matriks berukuran 3 kali 1. Gitu ya. Salah. 2 dikali matriks berukuran 1 kali 1 alias scalar dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 3. Ini enggak masalah walaupun elemennya walaupun ukuran matriksnya beda ya, karena scalar ini khusus, tinggal kita langsung kalikan saja 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 7, gitu, 3 kali 5, dan 3 kali 3, sehingga hasilnya seperti yang di slide. Baik, kita lanjutkan lagi. Operasi matriks selanjutnya adalah determinan. Determinan itu adalah sebuah skalar. Jadi hasilnya nanti adalah angka skalar, yang mana angka skalar ini dihitung dari operasi matriks atas elemen-elemen matriks yang kita punya. Biasanya determinan matriks ini disimbolkan dengan tanda garis tegak yang seperti absolut, ini ya. Dan determinan itu hanya bisa diterapkan pada matriks yang persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang berukuran jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalnya nih, kita punya matriks A berukuran 2 kali 2, yang mana elemennya adalah A11, A12, A21, A22. Oke. Kemudian bagaimana menghitung determinan matriks? Ini diperoleh dengan cara mengalihkan diagonal ini, elemen matriks A baris 1 kolom 1 dengan elemen matriks A baris 2 kolom 2 dikurangkan dengan perkalian diagonal yang sebaliknya, A12 dikali A21. Contoh, kita punya matriks A yang elemennya adalah angka berikut ini. Maka determinan A diperoleh dengan 1 kali 10 dikurangi 6 kali min 2, hasilnya 22. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai determinan itu adalah sebuah skalar. Nah, itu tadi jika ukuran matriksnya hanya 2 kali 2. Tapi kalau ukuran matriksnya lebih dari 2 kali 2, maka perhitungan determinan matriks menjadi lebih kompleks. Tetapi bisa dirangkum dalam rumus ini, yaitu penjumlahan dari AIJ, elemen matriks A baris ke I kolom ke C, dikalikan dengan theta IJ. Apa itu theta IJ? Di sini rumusnya. Dan dijumlahkan mulai dari kolom J1 sampai kolom ke N. Seperti itu. Misal nih, kita tadi contohnya mudah kalau matriksnya berukuran 2 kali 2. Kalau matriksnya berukuran 3 kali 3, maka seperti contoh ini, kita ambil dulu theta 11. Theta 11 itu berarti theta untuk baris 1 kolom 1. Jadi baris 1 ini ya 246
kolom 1, 215. Begitu. Ini kita kita semacam eliminasi baris 1 kolom 1 sehingga tersisa kotak yang kecil ini 2, 3, 7, 9. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian kita tuliskan min 1 pangkat 1 plus 1. Dari mana 1 plus 1? Karena ini theta 1, 1. Gitu. Sehingga minus 1 pangkat 2. Minus 1 pangkat 2 adalah plus 1. Lalu hitung determinan dari ini. 2, 3, 7, 4 ini, yaitu 2 kali 9, 18, dikurangi 3 kali 7, 21. Hasilnya min 3. Min 3 dikalikan tadi positif 1 adalah min 3. Demikian seterusnya untuk theta 1, 2, theta 1, 3. Pada akhirnya, determinan dari matriks A yang berukuran 3 kali 3 itu diperoleh dengan menjumlahkan ini 2 dikali theta 1, 1, kemudian 4 dikali 6, kemudian 6 dikali minus 3. Hasilnya ternyata 0. Wah, kalau determinannya 0, ini pertanda sesuatu. Ketika determinan dari suatu matriks adalah 0, maknanya matriksnya itu singular atau tidak full rank. Jika determinannya tidak 0, maka matriksnya tidak singular. Gitu. Jadi tadi sebelumnya kita belajar tentang matriks singular yang mana baris atau kolom merupakan fungsi dari baris dan kolom lainnya, kadang kita tidak peka ya, ini tuh apa? Iya, baris fungsi dari baris lainnya. Cara mudahnya mendeteksi adalah dengan hitung determinannya. Kalau determinannya 0, berarti matriksnya singular dan tidak full rank. Kemudian inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat min 1. Jadi dalam matriks tidak ada pembagian matriks yang ada inverse gitu ya, pangkat min 1. A inverse A sama dengan A dikali A inverse, hasilnya adalah identitas. Jadi suatu matriks kalau dikalikan dengan inverse dirinya sendiri, hasilnya adalah matriks identitas. Cara menghitungnya adalah, misal kita punya matriks A ukuran 2 kali 2. A inverse adalah 1 per determinan A yang kita hitung pakai ilustrasi sebelumnya, kemudian dibalik nih, yang tadinya A11, A22 ditukar, sekarang A22, A11 dibalik, kemudian yang sisi diagonal sebaliknya tidak ditukar, akan tetapi diberi tanda negatif. Misal, kita punya matriks A, 2 kali 2 isinya ini, maka A inverse adalah, ini perhitungannya 1 per determinan, dikali dengan dibalik nih 2 dengan 4 min 3 dengan min 1. Determinannya adalah 5, jadi 1 per 5 sehingga hasilnya adalah 2 per 5 min 3 per 5 dan seterusnya. Matriks A dikali A inverse hasilnya adalah matriks identitas. Kita ilustrasikan di sini, ini hasilnya adalah matriks identitas 2 kali 2 ya. Itu tadi kalau matriksnya berukuran 2 kali 2. Kalau matriksnya berukuran 3 kali 3, maka lebih kompleks. Pertama kita hitung determinannya, pakai cara yang tadi, kemudian hitung kofaktornya, tetanya, kemudian diperolehlah B inverse ini. Karena kompleks, maka kita sekarang sudah dimudahkan dengan software, dengan komputer yang menghitungkan determinan dan inverse ini, inverse matriks itu menggunakan komputer.